Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik seputar keluhan wajib pajak dalam penerapan Cortex Administration System yang merupakan mega proyek pajak. Merujuk pada artikel berita yang disampaikan oleh kontan.co.id dengan judul Cortex, mega proyek pajak yang masih tuai keluhan wajib pajak. Proyek Cortex yang digadang-gadang sebagai sistem perpajakan modern justru menuai banyak keluhan dari para wajib pajak. Sistem yang dikembangkan dengan dana besar ini dilaporkan memiliki banyak bug yang menghambat kelancaran administrasi perpajakan. Jika mengacu pada artikel berita yang ditulis oleh CNBC Indonesia, nilai total harga penawaran dari pemenang tender untuk proyek ini tertera senilai 1,22 triliun rupiah termasuk PPN dengan perkiraan nilai pekerjaan yaitu 1,73 triliun rupiah termasuk PPN. Disebutkan pula, sumber pendanaan untuk proyek ini berasal dari DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024. Sejak diluncurkannya pada 1 Januari tahun 2025, wajib pajak mengalami kesulitan mengakses layanan, menghadapi respons sistem yang lamban, hingga error yang mengganggu aktivitas dunia usaha. Keluhan ini semakin memperburuk citra proyek Cortex yang diketahui pemenang tender pengadaan sistem Cortex adalah LG CNS yang sebelumnya sempat bersengketa terkait paten. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kontan dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI, LG CNS pernah menghadapi kasus pelanggaran paten terhadap PT Prasimax Inovasi Teknologi terkait sistem perpajakan berbasis digital. Jika kita merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Alessandro Rey dan juga Guru Gembul pada podcastnya, vendor yang digadang-gadang dalam pelaksanaan pembentukan Cortex Administration System yang akan difungsikan sebagai sistem inti perpajakan dibentuk oleh vendor-vendor yang mempunyai catatan-catatan atau dalam hal ini yaitu catatan negatif. Diketahui, Prasimax mengembangkan sistem pajak online dan mendaftarkan patennya sejak tahun 2011. Namun, pada 2013, LG CNS diduga menerapkan teknologi yang sama dengan proyek pajak online DKI Jakarta tanpa izin atau lisensi dari pemilik paten asli. Prasimax sempat mengirimkan peringatan kepada LG CNS. Namun, perusahaan tersebut menolak mengakui pelanggaran dengan alasan paten Prasimax ini belum resmi disahkan saat itu. Meski demikian, setelah melalui proses panjang, paten milik Prasimax akhirnya resmi diberikan pada tahun 2016 dengan nomor IDP 00043111. Toh begitu, LG CNS kembali dipercaya untuk menangani proyek Cortex yang menghabiskan anggaran hingga 1,2 triliun rupiah. Hal ini memicu pertanyaan dari banyak pihak tentunya. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih mendalam dan lebih detail, perlu kita ketahui mengenai apa itu lisensi. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 1 ayat 20 yang berbunyi, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Kemudian, kita juga harus memahami sedikit mengenai konsep ganti rugi. Mengenai ganti rugi ini termuat di dalam pasal 1 ayat 25 yang berbunyi, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. Kontan sudah coba menanyakan hal tersebut kepada Iwan Juniardi selaku manajer proyeksi di tim PSIAP sekaligus staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak DJP Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Namun hingga berita ini ditayangkan, Iwan belum menjawab pertanyaan yang Kontan ajukan terkait keterlibatan LG CNS dalam proyek Cortex. Mengutip dari artikel berita yang ditulis oleh majalah ICT.com, invensi Prasimax didaftarkan pada bulan Agustus tahun 2011 dan telah disahkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI pada pertengahan tahun 2016. Paten milik Prasimax ini diterapkan pertama kalinya saat Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Namun pada tahun 2013, Pemprov DKI
DKI melanjutkan sistem monitoring pajak daerah tersebut dengan teknologi hasil invensi Prasimax tentunya, namun menggunakan produk dari LG melalui PT LG CNS Indonesia. Paten tersebut ditiru dan dipergunakan oleh LG untuk proyek pada lokasi dan penggunaan yang sama, yakni Pemprov DKI Jakarta. Prasimax mengirim surat peringatan kepada LG atas adanya plagiarisme teknologi, pengguna, dan lokasi yang sama. Tetapi dari peringatan tersebut, LG tidak merespon peringatan Prasimax dengan baik. Bukannya merespon peringatan tersebut dengan baik, justru LG dengan mudahnya mendaftarkan teknologi milik Prasimax di kantor paten Korea pada bulan Desember tahun 2023 dan mendaftarkan paten prioritas di kantor paten Dirjen Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham RI. Jika menurut Freddy Alex Damani, selaku kuasa hukum dari Prasimax, juga menambahkan, plagiarisme karya anak bangsa yang dilakukan oleh LG ini merupakan penghinaan kepada bangsa ini tentunya. Dengan mengakali sistem hukum kekayaan intelektual kita, yaitu mendaftarkan paten di Korea, kemudian mendaftarkan paten prioritas di Indonesia yang ditemukan dan dipergunakan pertama sekali oleh Prasimax atas perbuatan LG tersebut. Kembali pada Mei tahun 2018, Prasimax mensomasi PT LG CNS Indonesia. Namun, karena tetap tidak mendapatkan tanggapan melalui DND Law Office kuasa hukumnya pada tanggal 6 Februari tahun 2019, Prasimax untuk yang ketiga kalinya mensomasi kembali LG CNS karena telah menggunakan patennya tanpa persetujuan dari Prasimax. Perbuatan LG telah merugikan hak eksklusif dari Prasimax selaku pemegang paten. Oleh karena itu, LG harus mengganti seluruh kerugian tersebut. IWPI lapor ke KPK. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI, yaitu Bapak Rinto Setiawan, mengatakan permasalahan utama dalam Kortex terletak pada dua pihak, yaitu proses bisnis DJP dan vendor implementnya, yakni LG CNS Qualisoft Consortium. Menurutnya, proyek senilai 1,2 triliun rupiah ini merupakan sistem komersial off the shelf atau COTS, atau perangkat lunak siap pakai, yang seharusnya sudah terbukti berjalan dan dapat diterapkan secara luas di skala nasional negara manapun. Hanya saja, Bapak Rinto menyebut, tolak ukur Qualisoft sebagai sistem perpajakan ini berasal dari Austria. Sementara itu, Austria memiliki jumlah penduduk dan wajib pajak yang lebih sedikit, serta regulasi perpajakan yang jauh lebih sederhana dibandingkan di Indonesia. Dari hal-hal tersebut, tentunya cukup menimbulkan kerugian yang besar untuk para wajib pajak. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Cortex Administration System yang dijadikan sebagai sistem inti perpajakan ini mengalami malfunction. Wajib pajak tidak dapat login, sehingga wajib pajak tidak bisa menerbitkan faktur pajak tentunya. Sementara, anggaran dasar pembentukan Cortex System ini sangat fantastis besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah sistem tersebut benar-benar dapat disesuaikan dengan kompleksitas perpajakan Indonesia? Sebelumnya, IWPI juga telah melaporkan dugaan korupsi megaproyek Cortex kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. IWPI telah menyerahkan sejumlah bukti dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Cortex pada DJP tahun anggaran 2020 hingga 2024. Dari podcast Bapak Dr. Alessandro Re dan juga Guru Gembul, hal tersebut juga dibahas terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya. Bukan hanya itu juga, mengenai isu kebocoran data juga menjadi perbincangan yang cukup penting. Pasalnya, salah satu tujuan dibentuknya Cortex Administration System yaitu untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Dengan adanya hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak harus mampu menanggung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, setiap pejabat dilarang untuk memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan mengenai sanksi, termuat dalam pasal 41 ayat 1, kemudian ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi. Ayat 1, pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak yaitu 25 juta rupiah. Kemudian ayat 2, pejabat yang dengan sengaja
ketiga, tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak yaitu sebesar 50 juta rupiah. Dan kemudian ayat ketiga, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Kemudian, libatkan pegawai khusus tapi masih dikeluhkan. Hal lain yang jadi pertanyaan adalah keterlibatan 169 pegawai Kemenq dalam proyek Kortex dengan jumlah personil yang cukup besar. Diharapkan sistem ini tuh berjalan dengan lancar dan efisien. Namun, pada kenyataannya, banyak bug dan kesalahan teknis masih terjadi, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan sumber daya dalam proyek megah ini. Cortex Administration System dirancang untuk mendigitalisasi berbagai proses dalam administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, kemudian pengelolaan, pelaporan, hingga pembayaran pajak oleh wajib pajak. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang jauh lebih modern, transparan, dan mudah diakses. Keterlibatan tim PSIAP dengan 169 pegawai khusus ini tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 483 /KMK.03 /2020. Pada lampiran KMK tersebut, tim PSIAP terdiri dari 169 orang yang terdiri dari manajer proyek 1 orang, wakil manajer proyek 1 orang, ketua tim 5 orang, ketua subtim 24 orang, dan analisis sebanyak 138 orang. Kemudian, yang menjadi pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana dengan kelonjakan harta Direktur Jenderal Pajak yang melonjak sebesar 300%? Mungkin sekian dulu informasi dan berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sebagai bentuk dukungan untuk kami, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.